Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perdagangan internasional, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan ekonomi maupun politik. Perdagangan internasional merupakan kunci dari berjalannya ekonomi global. Mengapa negara-negara perlu melakukan perdagangan internasional? Sederhananya, suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Kalaupun bisa, proses produksinya akan sangat tidak efisien. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda dengan negara lain, yang akan menyebabkan perbedaan atas sumber daya yang dihasilkan. Kondisi ini membuat setiap negara tidak dapat memenuhi semua sumber daya yang dibutuhkan, sehingga perlu melakukan pertukaran dengan negara lain. Selain itu, beberapa negara mungkin tidak memiliki sumber daya manusia atau modal yang memadai untuk memproduksi suatu barang dengan kualitas yang baik. Alasan lainnya dapat juga karena ada perjanjian secara politik antar dua negara atau lebih. Seperti yang telah dijelaskan tadi, perdagangan internasional terjadi antara dua negara atau lebih. Oleh karena itu, agar perdagangan dapat berjalan lancar, hubungan antar negara harus dijaga dengan baik. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa negara yang terlibat konflik satu sama lain. Konflik yang terjadi antara negara-negara ini tidak hanya berdampak pada negara yang sedang berkonflik itu saja, tetapi juga pada negara-negara yang bekerja sama dengan negara-negara yang berkonflik tersebut. Salah satu contohnya adalah konflik yang baru saja terjadi tahun ini, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi berskala besar ke Ukraina, salah satu negara tetangganya di sebelah barat daya. Konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah terjadi sejak lama. Perlu diingat bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Ada pula alasan lain adalah karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur termasuk Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Ekspansi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022 itu telah menelan ribuan korban dan membuat Rusia dijatuhi sanksi berat oleh negara barat. Konflik yang tengah berlangsung antara Rusia dan Ukraina menjadi bencana bagi perdagangan global. Dengan kemungkinan embargo minyak dari Rusia, harga komoditas energi melonjak pesat, sementara harga komoditas logam dan pangan yang fluktuatif dapat membuat inflasi semakin tinggi. Konflik Rusia-Ukraina tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi komoditas massal global. Dampak gangguan pasokan utama sangat parah. Harga bahan bakar juga akan meningkat tajam yang diperparah dengan meningkatnya harga bahan pangan. Eropa tidak kaya akan sumber daya minyak dan gas, sehingga sangat bergantung pada impor dari Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina juga akan membuat harga pangan melonjak, karena Rusia dan Ukraina merupakan produsen utama bahan pangan, seperti gandum, jagung, dan minyak biji muka matahari. Kenaikan harga yang tinggi dapat menjadi tekanan bagi para importir bahan makanan dari Rusia dan Ukraina. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund sebelumnya telah memperingatkan konflik yang terus berlanjut dan sanksi global yang muncul akibat konflik tersebut akan membuat perekonomian dunia dilanda ketidakpastian. Sementara itu, Badan Pangan Dunia mengatakan bahwa kawasan Afrika menjadi salah satu wilayah yang sangat rawan akibat krisis tersebut. Saat ini, setidaknya 3 juta orang kelaparan. Konflik Rusia dan Ukraina berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia, utamanya mengenai pasokan gandum nasional. Meski gandum bukan makanan pokok bagi warga negara Indonesia, namun konsumsinya cenderung sangat tinggi. Gandum digunakan sebagai bahan utama pembuatan mie instan, roti, bahkan gorengan, dan beragam jajanan yang banyak menggunakan tepung terigu. Menurut BPS, Ukraina berada pada urutan pertama asal gandum yang diimpor ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, volumenya mengalami kenaikan. Sepanjang tahun 2020, impor gandum dari Ukraina ke Indonesia mencapai 2,69 juta ton. Angka tersebut melampaui jumlah keseluruhan impor kedelai Indonesia dari berbagai negara di benua Amerika.
Secara keseluruhan di tahun 2020, Indonesia dapat menerima impor gandum sebanyak 10,299 juta ton. Besarnya impor gandum membuat Indonesia rutin mencatatkan defisit perdagangan dengan Kiev. Selain gandum, Indonesia juga bergantung dengan produk yang didatangkan dari Ukraina seperti besi baja. Dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina terhadap kalangan bisnis dan perekonomian Indonesia turut disoroti oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Sinta Kamdani, mengatakan, kegiatan ekspor, impor, dan investasi Indonesia yang melibatkan Rusia-Ukraina tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara tangga di Asia Tenggara. Dari sisi perdagangan, Indonesia berpotensi mengalami gangguan suplai terutama minyak dan gas karena embargo global kepada Rusia yang bisa mempengaruhi stabilitas suplai dan harga minyak global. Sementara dari segi ekspor ke Rusia dan Ukraina, produk yang cukup dominan diekspor Indonesia adalah CPO. Meski demikian, jumlah yang tergolong sedikit dibandingkan dengan ekspor CPO ke negara lain. Indonesia dapat melakukan diversifikasi atau pengalihan ekspor CPO ke negara lain agar kinerja ekspornya tidak terganggu oleh konflik Eropa Timur tersebut.